Karena mayoritas masyarakat kami yang petani nanam padi di sawah, pada umumnya siap ketam kele. Siap ketam. Siap panen. Bahasa orang itu panen kan bahasa Jawa. Kalau orang Tamiang ngetam, ketam. Panen itu sekarang kita udah ikut. Panen itu bahasa Jawa, bukan bahasa Melayu. Kalau Melayu ketam. Kalau ketam apa orangnya? Itu ketam. Ngetam itu kan pakai ini Pak ya kan. Pakai geling namanya dulu. Kalau sekarang bahasa Jawanya ani geling namanya itu kan. Motong padi itu kenapa namanya? Apa itu? Kan geling. Kalau bahasa Tamiang namanya geling tuh. Kalau geling. Sekarang dah nggak ada lagi orang pakai geling tuh, motong padi tuh. Kalau sabit lain ya. Sabit lain. Geling tuh Pak. Iya. Kayak ini deh. Ada pisau. Papannya ada pisunya. Ada gang. Pegangnya gini. Ini posisinya ini tembus dia. Pegangnya gini dia. Jadi ini jari ini sampai ke tangki padi itu. Terus dia pegang gitu. Baru pegang. Geling itu dari mana bahasa geling? Baru itu geling lah namanya. Jadi kalau mau bentah habis panen. Habis panen. Sama. Kan itu sama kan. Itu ada. Itu janji kita ambil yang original, yang aslinya kita ambil ya, itu dia. Tapi sekarang kan tidak ada, jarang orang bertani. Jadi siap ketam kelo. Dia siap Dipilih apa menurut apa namanya bulannya? Bulannya itu biasanya ya tuh yang apanya bulan haji, yang macam-macam bulan ini. Yang dihindari, Pak. Bulan haji dan bulan Maulid. Itu yang paling diutamakan. Yang utamakan. Kalau yang dihindari ada nggak, Pak? Ya macam. Bisa janganlah nikah di bulan ini, itu bulan ini. Ada juga. Itu jangan di bulan Safar. Alasannya apa? Bulan Safar. Apa? Safar katanya bulan Safar tuh ya ini kita namanya itu kan budaya kan, tapi kita di dalam Islam kan tidak sebulan semua itu bagus kan. Itu bulan tuh hangat. Maka di Tamiang ada kenduri Safar. Kenduri Safar, kenduri tulak bala Rabu habis di bulan Safar itu. Ada kaitan dengan sakitnya Nabi? Macam mana? Bulan Safar ini ada sakitnya dengan hubungan dengan sakit Nabi. Karena dilarang apa nama pesta. Mungkin barangkali saya nggak sampai ke sana, mungkin barangkali ada rujukannya, maka di Melayu ini bulan Safar itu kurang baik kan begitu. Tapi kalau di dalam Islam kan bulan itu semua baik. Ya. Kalau di Padang Selasa nggak boleh. Panas katanya, hari api gitu. Itu tadi. Kalau di sini nampaknya hari tidak, ya kan? Cuman itu tapi Rabu habis di bulan Safar. Gimana kalau Rabu hari lain? Enggak ada apa. Maka di Tamiang ini pada umumnya Melayu itu ada kenduri, Pak, kenduri Safar namanya itu di Rabu habis itu. Bahkan di salah satu kecamatan yang ada di Tamiang itu ada ratib berjalan lagi. Budaya ratib berjalan. Kadang ini bahkan misalnya ada buku yang dibaca, ada 1, 2, 3, 4. Misalnya langkah dikit cuma mau. Jadi maunya Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Tadi hari Rabu mau bilang. Itu Tamiang enggak. Kalau ngelih itu apa tuh, Pak? Ngelih itu nengok artinya. Melihat. Jadi nggak apa-apa kalau hari Rabu biasa aja kan? Biasa. Biasa, tapi Yang memang hari pelarangan kayak paling tadi. Itu yang biasa kami yang paling pantang tuh Rabu habis di bulan Safar. Itu sama. Kadang ini juga melamar juga harus dilihat harinya. Nah kalau kami sekarang lihat harinya. Hari Minggu, Senin, Selasa. Dan hari Kamis. Kalau mengelih bahasa Melayu, cali bahasa Padang. Lihat ya. Lihat. Apalagi yang kira-kira yang akan ditanya? Ini kebetulannya kambing kan bahagian daripada provinsi. Tapi budaya ya kalau kita lihat ke belakang kan dulu kan bilang bahagian dari Samudra Pasai kan. Kemudian setelah bahagian dari juga Aceh Darussalam. Tapi budaya kenapa cenderung dengan ini, dengan Melayu? boleh. Ya. Apa sebab Melayu? Karena kami perbatasan langsung dengan Melayu, Pak.
Bahkan kami di sini juga asal usul daripada suku Tamiang adalah dari Melayu Raya, Melayu Raya di Kepulauan Riau. Ketika kalah perang dengan kerajaan Sriwijaya, kerajaan Melayu Raya itu kalah, maka bersebarlah ini salah satunya ke Tamiang. Dan juga dipengaruhi perbatasan langsung dengan Melayu Langkat. Berarti dipengaruhi oleh daerah ya. Daerah, Perbatasan. tempat domisili ataupun geografinya. Kalau kita Aceh sana dipengaruhi oleh kerajaan, ya kan, beberapa Sayyidin, Darussalam. Itu kalau wilayah Tamiang sepertinya, ya kan, bahkan dia lebih juga mempengaruhi oleh daerah. Daerah. Jadi kan ada ukiran Pak ya. Ukiran-ukiran ini ada simbolnya Pak. Ada maknanya nggak, Pak? Ada, kalau simbol-simbol terserah ya, bagaimana tidak ada makna maksudnya. Yang jelasnya itu makna-makna simbol itu, terutama itu ada bunga melati, itu adalah motif dari Tamiang, Bunga melati, pucuk rebung, awan berarak, itik pulang petang. Bunga melati. Ya, bunga melati. Kenapa harus melati? Melati itu kan lambang keindahan, lambang kecantikan. Harum gitu ya. Iya, harum. Kalau bunga jumpa udah Ini bunga ini belanga ya. kalau dipakai Itu pucuk rebung. cerbung gitu ya. Maknanya apa? Ada Pucuk rebung itu adalah asal usul Tamiang ini adalah dari nama Tamiang. Te itu artinya tidak, miang itu gatal, bambu tuh, rebung tuh, bambu. Kan ada miangnya. Jadi dari Raja Tamiang pertama yang bernama Pucuk Suluh itu oleh dinasti Ganda Tan Penok, memang dia suka berburu. Jumpalah seorang anak di rumpun buluh ini tadi yang tidak gatal. Jadi dibuatlah maka lambang Tamiang, juga logo Tamiang itu pucuk rebung, Pak ya kan, logo Tamiang. ini melati nih Pak ya. Melati. Daunnya. Melati. Ya, daunnya itu bisa divariasi, bukan melati ya, melati. Susah dulu. Iya. Ada daunnya gitu. Berdaun apa bisa juga hanya daun. Jadi bisa nanti tampuk manggis ya, bisa Hiasan aja dia. hiasan. Jadi hiasan boleh. Apa aja boleh yang ada maknanya. Mungkin kalau di dalam hal lain ada makna deh ya. Ya, kalau ini hiasannya dia. Hiasan. Terus ukurannya nanti tiba-tiba ada orang di potnya ini bulan, segitiga, trapesium. Tidak ada. Tepak ada begini. Memang begini. Harus begini, Pak ya. Begini. Kecil ke atas. Itu ada maknanya. Ada mana dia itu lah tepak itu tadi inilah namanya tepak. Kalau di Minang kan sini dia. Kalau ini Mengecil. mengecil. Mana-mananya itu tadi. Dikit ya. Tempat sirih di Tamiang ini ada berapa namanya? Pertama kali Kampil. Itu di rumah saya ada Pak, semua tempat sirih. Kampil, Tepak, Batil, Cerana, Puan. Ada 5 tempat sirih di Tamiang. Jadi kalau Tamiang bagian hilir, acara meminang Tamiang bagian hilir dan tengah itu di dalam Tepak. Tetapi kalau di hulu tidak lagi dalam Tepak, dan mereka acara minang-minang sudah di dalam Batil. Dia bentuk tembaga atau kuningan yang bulat. Kayak celana, Pak. Kalau celana panjang Pak, panjang ya. Di rumah ada tapi main celana tuh, celana atau corong. Obat itu yang melengkung di bulan. Bulat Pak, bulat begini macam cuci tangan dia Pak. Tapi gua dari tembaga apa? Tembaga atau kuningan. Itu sekarang saya tengok. Itu dulu kan. Kalau sekarang udah dia dari perak pun ada, saya tengok udah. Gak ada dari. Batil istilah agama. Beda lagi dia. Ya Pak ya. Bahasa Aceh mati. Bahasa Aceh batil. Bahasa Tamiang batil. Terus ini memang harus bisa diangkat gitu ya. Itu nanti itu kayak gini. Itu kalau misal acara minang-minang itu yang di atas nggak pakai, itu kan sikit sirihnya. Itu diangkat tuh, nanti dikelilingi dipagar oleh bunga pinang yang sudah dijalin. Itu diangkat, itu misalnya yang di atas untuk misalnya menerima tamu, tamu itu yang di atas tuh nggak banyak sirihnya. Kenapa harus pakai bunga pinang dia Pak? Bunga pinang tuh dipagar, dipagar dengan bunga pinang. Tiangnya, Pak. Bukan. Gimana ya, karena tidak kita perhatikan, nggak dapat saya jelaskan. Jadi bukan tiangnya, dijalin Pak, bentuk disulam di apa pinang, baru kelilingnya dibikin.
Kenapa dia harus pakai pinang? Bunga pinang yang jadi itu Pak, bukan gambar dia. Bukan gambar, bunga pinang asli. Asli itu. Karena pinang itu adalah kawan daripada makan sirih. Dan pinang masih kecil juga dimasukkan, diukir-ukir itu kan bisa dimakan kan Pak. Dimasukkan dalam itu jadi. Juga dari dalam menyusun juga tuh diperhatikan tuh nyusunnya. Karena nanti kalau bahasa Tamiang, nyusun sirih itu tertentu orangnya, sebahak orang, tertentu orangnya. Kalau ada orang kian nanti bisa dimasukkan yang macam dimasuknya, bisa bergaduh nanti antara telangke dengan telangke. Saya pernah terjadi ke kampung dalam, secara betul saya yang nerima pinangan, nggak sebutkan kampung dari luarnya. Lantas saya tengok, saya periksa satu susun sirih, apa katanya? Ini suatu penghinaan bagi kami, saya bilang. Dari mana ini anak kami tidak suci lagi? Itu bahasa saya. Jadi yang nyusun sirih juga itu harus harus tahu bagaimana susunnya itu nanti. Iya Pak. Jadi kalau simbol yang tadi saya antar nih Pak, jadi Bapak tersinggung kan? Gimana bentuknya susunannya sehingga Bapak bilang kami menghina? Susunnya ada terbalik, bahkan tampuk pinangnya tadi yang di dalam sudah tidak dibuatnya lagi, tidak ada lagi tampuk. Bagi penghinaan. Tapi bagi orang yang tahu. Iya. Saya aja baru minta Pak. Dalam penyusunan ini Pak di Tamiang siapa orangnya itu Pak yang menyusun ini? Iya itu sekarang sudah kita didik, sudah kita ajar, sudah kita bekali. Ya biasanya orang-orang yang paham, orang-orang yang tua, yang misim, yang paham menyusun. Nah, jadi kita dari MAA sudah ada 2 kali kita pembekalan sebagai melestarikan bagaimana nyusun sirih untuk. Di zaman dahulu siapa tuh Pak? Ada majelis adat. Nyusun itu tentu istri imam, istri datuk. Imam, Pak. Istri imam, istri datuk. Imam harus orang. Nah, orang-orang yang dituakan kampung. Itu bisa terjadi tidak jadi minang, ulang balik. Ulang balik Pak. Ulang balik gitu kan. Nggak sampai tersinggung. Pernah terjadi juga. Pernah terjadi. Cek semasa saya, pernah jadi, ulang lagi. Apa kata bahasa? Kami masih lagi beradat. Kami masih beradat. Karena orang Tamiang kalau menegur anaknya itu anak betuah teberadat kali engkau. Itu kasar udah. Pak, tadi kan mau ulang lagi. Mau ulang lagi tadi kan? Iya. Kan emasnya kan udah kali kita berangkat. Belum Pak, Belum, belum. Itu nyerah emas nanti terakhir Pak, waktu ikat janji, ikat tanda namanya. Ya. Ini masih apa? Belum, masih apa tadi acara prosesi minang-minang. Emas nanti terakhir. Itu tadi. Terakhir tuh Pak. Barulah ikat tanda. Sebagai ini anak gadis ini istilahnya ini perempuan ini sudah diikat. Ikat apakah berdasarkan jumlah emasnya atau tidak? Maka ditanya, ini emas ikat tanda hidup atau mati? Misal minta 20 mayam, oh hidup, dikasih 2 mayam, berarti tinggal nambah 18 mayam lagi. Tapi kalau mati, berarti itu tetap 20 lagi dikasih. Kalau nambah 8 mayam itu apa itu? Kan gini, dari perjanjian tadi, kan Pak udah berjanji tadi, adik diikat. Ya, diikatlah nanti emas tadi berbentuk cincin biasanya di jari manis sebelah kanan. Itu tandanya. Tidak boleh di sebelah kiri, tetap sebelah kanan. Ini namanya emas sudah diikat, emas pinangan. Kalau dipinang, udah dipinang. Berarti dia ini perempuan atau anak gadis udah ada tandanya emas di jari manis kanannya. Berarti ini kalau orang yang paham, oh ini perempuan dalam pinangan. Tidak boleh dipinang. Itu erat kaitannya dengan agama, kan gitu. Jadi waktu itu Pak, jadi Mbak tanyakan tadi, ini kita minta tadi 20 mayam, kan? 20 mayam tadi pihak perempuan minta, lantas kita kasih dari pihak laki sebagai tanda ikatan, yaitu 2 mayam. Dari pihak laki-laki bertanya kepada pihak perempuan, emas yang kami berikan ikatan itu hidup atau mati? Oh hidup. Berarti pihak laki-laki tinggal nambah 18 mayam lagi karena sudah dikasih 2 mayam. Tapi kalau mati katanya 2 mayam itu tetap pihak laki-laki tetap memberikan 20 mayam. Nah,
Ya itu tadi ikat janji itu kan bukan cerita masih itu mengulah kan Pak, masih dalam itu tadi, dalam ikat janji tadi itu apabila yang mengingkar janji kan Pak, yang Bapak ceritakan tadi apabila yang mengingkar janji. Itu dia itu mengenai ikat tanda namanya, emas ikat tanda bahwa ini perempuan sudah dalam pinangan. Jadi tidak sembarang pakai dia itu pasti sebelah jari manis sebelah kanan. Tetap itu seperti ini besok ada acara saya tetap itu orang dari Bogor kan Pak, tetap kita bawa adat sini. Jadi sana nanti kita pakailah orang-orang sini yang untuk kampanye. Ya juga berapa bulan yang lalu juga di Johar seperti itu, orang dari Kalimantan Utara, Ternate begitu juga. Jadi mereka dari pihak laki-laki yang di luar Tamiang bahkan di antar provinsi, mereka ya siapa yang bisa mengapakan di sini. Tetap berlaku itu adat. Misal Bapak dari Padang, ya cari bagaimana adat Tamiang, siapa di sini ya Bapak percayakanlah untuk memprosesinya tadi. Jadi ini besok ya juga, besok ini dari Bogor saya juga akan besok ya, besok ada acara di Sementok itu juga ya, baru lalu yang berapa bulan yang lalu Johar itu juga, ini dari Bogor dan juga dari Ternate kan di Maluku Utara. Kalau Tamiang tidak ada. Kalau misal di Batak, di Minang itu ada. Kalau misal ada tuh boru tulangnya. Karena Pariban harus mengambil boru tulangnya. Kalau boru tulangnya mau menikah harus izin Paribannya. Sama dengan Padang, tapi Tamiang tidak. Semua sama aja. Sama. Yang masih itu pernikahannya di tempat laki-laki atau perempuan? Tempat perempuan. Tempat perempuan. Tempat perempuan. Nanti mereka tinggal di rumah mertua jadi perempuan. Jadi setelah menikah itu ya seperti nikah, misal hari ini nikah, besok hari mengantar pengantinnya. Ya, ada istilahnya nanti 6 bulan menikah. Nanti baru apanya. Maka tempo dulu ada nama nikah gantung. Termasuk saya 7 bulan menikah baru diresmikan. Nama itu nikah gantung. Tidak boleh ketemu, boleh apapun. Karena itu memang dah hak kita. Setelah nikah. Karena bukan karena menantu. Bukan. Itu adat dulu. Tapi sekarang dah nggak ada lagi. Kenapa harus ada nikah gantung itu Pak? Anak gantung karena nunggu padi tadi belum ketam. Lain itu Pak. Itu nikah gantung banyak belakang nikah perempuan, dia menantu. Ini tidak menantu. Ini supaya jangan unulah dan sebagainya, nanti takut melenceng dan sebagainya, laki takut ada yang lebih apalagi dari ini dinikahkan. Kan dah kuat ikatan. Nunggulah nanti siap ketam baru kita resmikan. Tapi kalau anak dulu termasuk saya, memang kita istilahnya rela, memang nurut apa kata orang tua. Tapi anak sekarang nggak bisa lagi. Belum apa-apa mudah bawa sana bawa kemari ya. Bentar, Pak. Tadi kan nikah panan tangan tuh. Kadang nyelonong kita mungkin pulang ke kenapa? Ada? Enggak? Nggak ada, memang cukup patuh. Nggak boleh, dilarang. Dari pihak perempuan nggak boleh. Dulu. Ini kan kita yang cerita adatnya dulu. Sekarang banyak yang sudah bagaimana ya, pudar. Ya, ada adat yang sebagaimana yang dibawa. Lagi, Pak, ya. Kalau masa kerajaan dulu itu ada ditentukan anak raja sekian, ini raja sekian. Tapi sekarang tidak ada lagi. Masa kerajaan masih. Kalau anak raja itu sekian, ada ditentukan 100 dirham katanya. Kalau raja 100 dirham, anak raja misalnya 80 dirham. Tapi sekarang nggak lagi. Bagaimana pertanyaan Bapak, tidak ada lagi sekarang. Itu tadi. Itu bahasa saya tadi yang sudah saya sampaikan. Kami inilah ibaratnya kain pendek. Tarik ke kepala nampak kaki, tarik kaki nampak ke kepala. Yang besar dikecilkan, yang panjang dipendekkan, yang keruh dijernihkan. Itu bahasa dia. Itu bahasa kiasan tidak lama. Ketika tawar menawar tadi. Itu mereka memang kita tengok juga melihat dari sosial ekonomi juga. Jadi tidak sembarang dia dari juga melihat dari sosial ekonomi daripada dua belah pihak.
sosial ekonomi juga. Sosial ekonomi juga. Sama kayak dulu juga. Sosial ekonomi. Ya. Raja, sawah. Nah, selain tadi ada maharnya, mungkin ada satu sajadah atau ada penutup Al-Quran atau ada satu Fatihah padanya. Ya, ini nampaknya sampai hari ini kalau kita di Tamiang belum ada lagi yang itu maharnya. Tetap emas. Tetap emas. Belum ada. Itu pada umum kan di Jawa perangkat alat sholat kita tengok kan Artis, Pak. artis. Iya. Kalau kita di Tamiang sampai hari ini yang sepengetahuan saya belum ada. Jadi itu juga ya oke, ada penggantinya nanti. Itu bisa kadangnya bisa berdamai, bisa dibayar denda. Kurang ini berapa denda? Bisa diganti dengan denda dengan uang. Kapan disampaikan? Disampaikan waktu itu juga. Melamar atau datang dulu Pak, kayak apa masih yang intelijen dari Itu waktu merisik. Ini kan acara cerita kita kan acara Minang meminang. Kalau merisik kan tidak ada. Itu kan untuk pendekatan kita tadi. Waktu merisik tadi pendekatan. Itu tadi Minang udah, itu tadi acara Minang-Minang kan, acara Minang-Minang kan setelah merisik. Setelah sirih mimpi. Baru terjadi Minang-Meminang. Disitulah nanti istilahnya saling memberikan argumentasi di dalam Minang-Meminang, memberi tanya jawab dan sebagainya gitu. dibolehkan dan kesepakatan apakah denda? Denda. Tapi pada umumnya salah satu kecamatan kita sini itu denda. Pernah terjadi? Pernah. Timbang dia balik nyusul lagi, kalau tidak bisa kami begini, biar tawar apa tadi, bagaimana kami rumah kami yang begini, yang jauh dari sini, pasal kami naik kapal lagi, katanya kan? Dengan bahasa petatah titih lagi. Tak mungkinlah kami 2 hari 1 hari bisa balik lagi kemari. Bagaimana jalan keluar? Mungkin kita dah ikat janji betul nih begini kan gitu. Dah. Akad nanti belah perempuan. Apa kita buat? Akad lagi. Mokat musyawarah. Karena pasapah Tamiang katanya sebedi adat dengan sarak katanya. Jadi adat Tamiang dengan sarak itu sebedi. Arti sebedi artinya menyatu. Ibarat air kopi ada air teh, tidak dapat dipisahkan lagi mana kopinya, mana tehnya, mana gulanya, mana airnya. Tidak dapat. Berarti itulah namanya sudah sebedi. Jadi sebedi adat dengan sarak. Jadi adat Tamiang, budaya Tamiang tidak ada yang bertentangan dengan sarak. Karena Tamiang Melayu ada Tamiang atau Melayu ini yang namanya Melayu adalah identik Islam. Melayu itu adalah identik dengan Islam. Jadi sebedi adat dengan sarak katanya, adat dipangku, syarak dijunjung, resam dijalin, kanun diatur, duduk setika. Duduk setika itu tadi musyawarah, apapun musyawarah. Sampai tingkat Minang-Meminang kalau ada terjadi boleh dimusyawarahkan. Dengan adat Podomorohum itu? Itu Aceh, Pak. Tamiang punya falsafah sendiri. Memang ada Podomorohum, syarak Syah Kuala, kan? Resam Mbak Laksamana, kan? Kanun Mbak Putro Pang. Itu Aceh. Tapi istilahnya itu juga maksudnya. Cuman ditambah lagi di Melayu ini, Tamiang ini duduk setika. Arti duduk setika ini macam ini, duduk setika arti musyawarah. Jadi yaitu ya ayat Allah pun ada mengatakan wasyawirhum fil amri. Bermusyawarah kamu segala urusan. Maka itu dari falsafah Tamiang tadi duduk setika. Jadi maka itu kita 4 ganjil 5 genap. Dalam matematika kan salah tuh kan Pak, 4 ganjil 5 genap. Kalau tapi di dalam budaya Tamiang itu tidak salah. Bisa-bisa aja. Bukan bisa-bisa aja. Adat dipangku 1. Sarak dijunjung. Resam dijalin, kanun diatur. Ini 4, belum genap, Pak. Ini tidak bisa dilaksanakan kalau tidak ada yang kelima, duduk setika. Berarti 5 ini baru genap dia, baru cukup. Apa tadi Pak? Adat dipangku. Adat dipangku, syarak dijunjung, resam dijalin, kanun diatur, duduk setika.
Maka katanya 4 ganjil 5 genap. Hidup setika. Nah, 4 masih ganjil dia nih. Belum genap dia lagi. Kelima bergenap. Termasuk juga rukun Islam. Syahadat, salat, zakat, puasa. Masih ganjil sebelum haji. Genaplah dia. Itu sempurna namanya. Genaplah dia 5 tadi. Dia rukun Islam 4 belum genap. Masih ganjil. 5 dari rukun Islam baru genap. Kan kalau mati kan gak. Kalau bahasa lain nanti kadang orang menduga ini bahasa 5 ini. Apa bahasa yang kita sebutkan itu apa sempurna? Tapi kalau bahasa Tamiang itu genap, memang sempurna itu genap bahasa Tamiang itu bahasa Tamiang. Ya, begini Pak ya. Ya. Saya juga nggak paham dulu Pak kan. Bahkan di atas di ruangan atas nanti kita bisa lihat Pak. Misalnya ada dokumen ya. Mungkin bisa seperti ini dia diartikan. Kalau diartikan secara ilmu matematik, dia memang salah gitu kan. Iya. Tapi rupanya bahasa ini dia tidak diartikan secara matematik. Dia angka yang tidak diartikan secara ilmu matematik, tapi angka diartikan menurut kultur daerah. Begitu dia Pak kan? Iya, kultur. Jadi dia angka-angka yang diartikan secara kultur daerah. Makanya bahasa seperti itu dia. Kalau pakai matematik kan salah tuh. 4 ganjil 5 genap. Masa 5 tuh genap kan? Tapi setelah saya jelaskan rasio kan. Itu ya kan? Jadi orang dia pakai ke surat 5 kan. 4 sehat 5 sempurna. Itu 4 sehat 5 sempurna. Jadi kalau yang terakhir ini sempurna. Jadi apa namanya? Genap. Genap. Kalau belum ada 5 genap. Tapi bagi saya ya 5 itu sempurna. Ya. Karena apa? Makanan kan 4 sehat 5 sempurna. Kalau kita bilang sempurna gimana kira-kira? Jangan bilang genap. Jarang ada penempatannya Pak. Kalau itu tadi genap bukan sempurna. Itu tempatnya. Karena begini lagi orang Tamiang. Kalau anaknya bertingkah, yang ganjil kali dia kulit tingkah. Yang ganjil kali lah aku lihat. Yang ganjil kali lah nampak tingkahmu tuh. Berarti enggak sempurna. Kadang-kadang ada kakak adik, kakak, kadang-kadang di kakak 3. Kalau kita mau ambil adik yang terakhir, gimana Kang Sia? Kalau kami sini ada bayar pelangkah Pak. Bayar ke kakaknya. Nanti itu si adik minta maaf, kakaknya didudukkan di pelamin, adiknya di bawah minta maaf kepada si kakak, apa diberikan untuk si kakak. Ada cara lagi. Kira-kira apa yang kasih Pak? Itu berdasarkan permintaan si kakak, apa yang dia minta. Kalau minta mata ini harus motor satu. Itu tapi nggak sampai lah gitu. Sesuai dengan kemampuan. Yang dianggap layak. Nyalai. Biasa paling pun mas 1 mayam, kadang paken sesalin. Pak sambil minum Pak. Iya. Ya silakan. Ini asik ngomong aja lupa minum kita. Maka itu bisa bilang ya, tuntas hari ini. Banyak lagi Pak. Ini kan hanya garis besarnya aja Pak. Nanti kita rencanakan waktunya Pak. Ini belum kita bawa lagi naik ke atas nih. Ini kami nyusun perantauan dulu Pak. Nanti kami dalami lagi. Cukup banyak, nggak siap 1 hari. Cukup banyak tuh. Nanti ada juga buku perkawinan, buku apa namanya ada. Nanti belum lagi ada turun tanah anak lagi. Jadi memang kalau kisah bapak dari akademisi untuk menerapkan termasukkan dalam kurikulum di perguruan tinggi ini cukup bagus. Cukup bagus, suka apa, ya di apa semua. Bahkan di USU Medan, ya tuh kemarin kami ada kumpul Melayu Serumpun kemarin pada hari Rabu kemarin, ya kan tuh salah satu daripada dosen daripada USU Medan dari jurusan seni budaya Pak. Kita di Unsam belum ada jurusan seni budaya Pak. Itu bisa nanti buat 1 jurusan ya di bawah Fakultas Sastra dia jurusan seni budaya. Jadi kita bahas yaitu nanti budaya yang ada di Aceh. Kalau di sana sudah ada budaya Batak, budaya Melayu, 2 jurusan.
Jadi kita nanti bisa kita bikin juga nanti 3 budaya Aceh, Melayu, dan Gayo. Bisa diwacanakan nanti kan, bisa buka. Karena di USU Medan udah ada tuh seni budaya Batak dengan Melayu. Yang datang kemarin memang dosen seni budaya Melayu. Bisa nanti ancang-ancang kan bisa diwacanakan di Unsam, buka jurusan seni budaya. Kalau kita Tamiang nih Pak adalah induknya Melayu Pak. Jadi ada Melayu Tamiang, Melayu Langkat, Melayu Riau, Melayu Batubara, Melayu Deli. Jadi termasuk rumpun Melayu sampai ke Kalimantan Barat, Brunei, Singapura, itu Malaysia, Thailand bagian selatan. Tahun 2018 akhir 28 bulan 11 2012 kami ada Melayu serumpun di Istana Maimun Medan yang diperkasai oleh Dinas Pariwisata Kota Medan. Kumpul kami ketika itu 5 hari di Medan untuk mempersatukan Melayu serumpun. Jadi bahasa dan budaya hampir mirip-mirip. Ketika itu orang Thailand menarikan tari tempurung. Teringat saya di Tamiang kecil saya ada tari tempurung. Tapi sekarang nggak ada lagi. Thailand sudah menampilkan tukar kesenian tadi mengenai Melayu tari tempurung tadi. Ingat kali umat Thailand masih ditampilkan tari tempurung. Kita di Tamiang nggak ada lagi. Saya mau ngakam kawan di Tamiang dari Tamiang tadi. Jadi ini pertanyaan Pak barangkali buat saya bisa terjawab kira-kira Pak. Ini bahasa tadi. Juga Tamiang ada 3 dialek. Dialek Hulu, Hilir, dan Tengah. Berarti bukan dari bahasa Gayo. Bukan. Dia rumpun Melayu. Induknya Melayu. Maka bahasa kami itu kemarin hari Rabu kami ya ketika itu kemarin tuh di aula Kemenak Kabupaten Aceh Tamiang Pak, yang bertanya bahasa Tamiang, yang memberikan materi bahasa Melayu, tidak ada menggunakan bahasa apapun kami kemarin. Yang bertanya, yang menjawab, yang memberikan materi juga dengan bahasa Melayu kemarin. Nah, jadi untuk melestarikan, karena ini Pak disangsikan, ini bahasa ini baik semua suku disangsikan akan punah. Bahasanya ada tapi penuturannya tidak ada, disangsikan. Bahasa Aceh, Mak Aceh, Hai Aceh, anak sekarang sudah tidak bisa bahasa Aceh, sudah bahasa Indonesia ada. Demikian juga Tamiang. Ini kami kemarin sudah kami bahas itu kemarin. Jangan sempat bahasa Tamiang ini hilang penuturannya. Ini sudah mulai Pak. Ban budaya sudah mulai tergerus. Dengan masuknya itu budaya luar Pak ya, budaya katakanlah budaya Eropa lah Pak ya. Sekarang saja itu Nuri Nujuh itu adat, Nuri 40 itu adat. Tapi acara makannya udah nggak ada lagi Pak, nggak ada beridang lagi. Udah ala Eropa. Saya kalau kamu dalam jangan ngomong, saya bilang jalan-jalan kita ke Pinang Baris singgah sebentar ke negeri Serdang. Mengapa kita mengambil nasi ini berbaris-baris karena tuan rumah tidak menghidang, saya bilang. Kami bilang ini ala Yahudi. Saya ngomong tuh udah mulai dari kekeh kawan-kawan saya bercakap macam itu. Itu Nuri Nujuh itu adat budaya. Dalam agama tidak ada Nuri Nujuh, ini tidak ada. Ya ada jawab itu Pak. Kalau ada semut ladang, boleh kita menumpang mandi. Kenapa tidak dihidang? Karena tuan rumah nggak mengerti. Pikirkan tadi sebentar aja. Itu tadi Pak. Boleh tergerus sudah itu tadi budaya. Jadi saya sangat apresiasi dari pihak akademisi Universitas Samudra Langsa sudah mulai buat ini. Saya sangat apresiasi. Kira-kira berjalan nih Pak terus Pak di dalam tahun akademi 2023 ini udah bisa masuk itu. Mahasiswa ada berapa kali Pak? Nggak ada Pak belum? Udah ada berapa kali anak peneliti Pak untuk nyusun skripsi Pak.
Ini ada kemarin satu dari jurusan apa, sejarah kalau nggak salah. Alang 9 dalam adat perkawinan Tamiang. Kemarin. Dari Unsam. Zaras Ari Unsam. Cewek enaknya. Apa itu? Lupa pun saya namanya. Alang 9 dalam adat perkawinan Tamiang itu judulnya. Judulnya. Kan ada ini dia. Tanya Mas Ami. Iya, pakai alang ya. Iya. Alang artinya penghalang. Karena setelah diantarkan tuh pengantin laki-laki sebelah perempuan, itu saya masa berkurung tuh perempuan tuh. Tidak boleh keluar sampai ke 9 hari. Jadi si laki-laki pagi lagi habis subuh keluar. Sore balik lagi dia ke sebelah perempuan tadi. Itu tangan nggak boleh kosong. Ada yang dibawa. Begitulah sampai ke 7 hari. Pada hari ke-8-nya itu si laki-laki tidak ke rumah perempuan. Hari ke-9-nya barulah keluarga laki-laki tadi bawa makan yang ini semua bawa makan yang sudah dimasak, kunduri lagi di sebelah perempuan tadi, dan di situ acara tepung tawar lagi. Itu dari itulah bebas perempuan tadi keluar. Bisalah namanya minjam bawa ke sebelah laki-laki. Ini Ada. Ini yang saya ceritakan tadi. Tapi agak beda dikit apanya. Kalau di Tamiang tuh perempuan tuh ada masa berkurung sampai 9 hari. Dia tidak boleh kemana-mana. Ada yang ternyata tuh sampai 2 hari itu nggak bisa keluar kemana-mana. Iya, sampai 9 hari, Pak. Bukan 7 kan, 9 hari. Maka tuh ada alang 9, arti alang dihalang artinya. Oh iya. Sebelum menikah. Belum nikah. Ini sedikit ya saya jelaskan lagi, belum jelas barangkali saya menjelaskan. Itu setelah kita ngantar pengantin tadi, sebelah perempuan, itu kan tinggal laki-laki itu laki-laki besok paginya keluar. Tidak di rumah sih pada siang hari. Sore hari nanti maghrib baru balik lagi. Tapi dengan syarat ada bawaan, tidak boleh tangan kosong. Sampailah yang demikian itu tadi sampai 7 hari. 7 hari gitu. Oh gitu tadi. Hari ke-8, Apa Pak? Ini Pak. iya, entah gula, entah ikan, apalah, ya apa yang mudah, yang penting jangan kosong. Pada hari ke-8 itu laki-laki tidak balik ke perempuan. Dengan jeratan? Ya, itu tadi, tidak boleh balik. Tidak balik ke belah perempuan. Pada hari ke-9 nanti baru sekeluarga datang ke rumah perempuan dengan bawa makan segala makanan apa semua. Dengan bawa alat-alat tepung tawar di bahasa Aceh pesijuk. Di pesijuk lah, di tepung tawar lah dari sana tadi. Dia habis lah itu. Alang 9 pada hari ke-9 teh. Itu berarti perempuan dan apa tadi sudah bebas setelah itu. Itulah yang sebagai Bapak katakan, baru dia istilahnya bertamu ke saudara-saudara tadi. Dengan kalau kami sini ya bawa pulut, bawa apa kan Pak, oleh-oleh dibawa tempat mengunjungi saudara. Nanti saudara pun yang istilahnya uang baru, tamu uang baru juga ada yang diberikan. Apakah uang, apakah kain sarung, diberikan kepada pengantin yang bertamu tadi. Lingkungan keluarga untuk keluarga atau orang-orang kehidupan keluarga? Iya, lingkungan keluarga diperkenalkan, ne atukmu, ne uakmu, ne alangmu, diperkenalkan lah. Nanti sebelah keluarga. Demikian juga sebaliknya di pihak laki-laki. Jadi 12 pihak. Sekarang masih ada Pak? Ada satu-satu, tapi tidak semua. Itu yang ada itu keluarga yang bagaimana Pak? Apa yang elit atau Bukan yang elit, orang yang paham Pak. Saya ini baru dengar ya. Itu nanti belum paham Pak. belum paham ya? Kita sudah buat Pak yang diperkasai oleh MPD mengenai ABT, adat budaya Tamiang, termasuklah kita tim penyusun mulai ke kurikulum, silabus dan bahan ajar. Dan April kemarin ya sudah keluar perbubnya. Cuma tinggal lagi sekarang Dinas Pendidikan kapan dia menerapkan itu tadi. Kemarin kami dalam pertemuan kami sudah kita bicarakan kemarin di hari Rabu kemarin. Kita nggak ada ini. Kita hanya di Aceh tidak ada Pak. Yang sudah membuat Kabupaten Serdang Bedage, dah. Provinsi Riau, sudah satu provinsi. Provinsi Kepulauan Riau, sudah. Cuma di Aceh yang belum ada.
Jadi Bapak meninjau ke Bali jauh, dekat aja Pak ke Kabupaten Serdang Bedagai. Mereka sudah pada hari Jumat. Pergub atau Kalau di Serdang Bedagai Pergub, peraturan bupati. Kalau Riau dan Kepulauan Riau itu Pergub, peraturan gubernur. sampai ke tingkat sekolah. Tingkat semua pegawai bank apa semua sama pada hari itu. Juga Sumatera Barat itu hari apa? Sudah juga saya tengok karena saya pernah tahun 2008 apa 2009 saya ke Sumatera Barat, ada 3 hari saya. Sana itu sudah juga pada hari Jumat dengan menggunakan baju kurung. Sudah, Sumatera Barat sudah. Nggak saya jauh Pak, ke Bali udah ada dekat lagi Pak. Yang artinya saya sama BAB. Saling mengerti. Apalagi daerah konon Nelangka sana, Begiun. Nah, ya kan? Kalau sini Begia. Kalau di daerah hilir Begian. Artinya sama. Sama. Yang mirip dengan Tamiang itu hamparan perak. Persis, Mai. Kalau di sana apa? Manye. Kalau hamparan perak jalan ke Belawan sana itu sama dengan Mai. Mai kau buat. Kalau sini Mai kau buat. Jadi bukan bahasa berbeda, cuman dialeknya yang berbeda. Makna sama. Dah, kira-kira jelas ya pertanyaan. Apa kali ya? Kencang kali ya? Lama nggak? Bukan rencong. Nah, kalau ini penggunaannya kan misalnya kalau di Jawa orang taruh di belakang kan Pak. Ya. Ada filosofinya mereka taruh di sini. Nah, itu Jawa. Kalau kami sebelah kiri, Pak. Ke kiri karena enak narik. Ya kan, nggak bisa. Kalau ke kanan kan kidal, Pak, ya kan. Bagi orang Tamiang ini itu simbolnya apa, Pak? Siu itu senjata, Pak. Kalau keris Aceh apa simbolnya kan itu. Tempuran. Itu tadi. Jawa rencong, Aceh keris, Tamiang tumbuk lada, Melayu pada umumnya tumbuk lada. Senjata pendek ini, Pak. Karena kata orang Belanda kan ini pertempuran jarak dekat orang lu nggak takut mati kan. Nah, betul. Ini kan selalu langsung mati kan, Pak. Dokumentasi foto boleh lah Pak. Bapak boleh berdiri, Bapak. Kakak tua bisa, burung apa namanya? Ini dibuat dari apa nih Pak? Kayu Kayu itu. Kayu jati itu. Ini panjang lagi nanti kita ini nih, Pak. Sistem pertahanan orang Tamiang. Nanti kalau kapan-kapan saya di rumah ada yang asli, ada sepasang. Yang besinya tidak dapat duga tahun berapa tuh besi hitam, tidak berkarat dia. Di matanya tertulis syahadat Pak ya. Ini harus masuk dalam buku-buku nih, Pak. Nampaknya syahadat sudah diteliti oleh orang yang ahlinya. Itu bukan diukir, memang dicetak dari syahadat itu tadi. Ada kita kapan mau Pak tengok bisa? Ada Bismillah kan ada rencong itu. Tidak, ini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul itu di mata tumbuk lada yang tadi. Kalau kami kerambit, Pak. Ngambil. Cakar ini kan, cakar macan.